Halo teman semuanya, kembali lagi di 102.0 dan salah sekian untuk ngobrolin kami ada gabung episode ke-31 teman-teman. Ini nggak sih episode 31, aku takut salah teman. Ntar aku cek dulu ya teman ya, beneran 31 atau 32. Bentar, 31 teman, oke. Episode 31. Oke, langsung saja kita mulai ngobrolinnya. Nah, sekarang kita dari awal seperti biasa episodenya dibuka dengan apa? Ya benar dengan preview episode kemarin ya. Dan di sini dibuka dengan Sachika, Hanto dan juga Soma yang baru saja habis menyelesaikan pekerjaan mereka mengenai kumbang, teman. Di sini mereka terima kasih ke Hanto karena sudah mencari informasi soal kumbangnya. Aku lupa nama kumbangnya apa, pokoknya soal kumbang lah ya. Nah, terus si Hebas itu si Soma itu kayak ngajak Hanto buat makan siang bareng karena makan siang bareng di Happy Pare teman. Terus di sini si Hanto bilang dia ada urusan. Nah, terus di sini Sachika nimpalin. Kenapa? Padahal nanti aku juga ngundang Lakia gitu ya. Mereka ngundang Lakia untuk makan bareng juga namanya. Nah, tapi akhirnya si Hanto pergi. Nah, pas di pintu dia pas-pasan sama Lakia. Nah, di sini jadi hal lucu teman di mana ya kalian tau lah ya yang pas Hanto kesini Lakia kesini itu kesini gitu. Terus habis itu like apa si Hanto bilang minggir lu ya kan. Terus kayak daru lu yang minggir. Habis itu dilempar aja dari si hantu keluar itunya, keluar api parenya. Nah, habis itu di sini Sachika sama siapa Soma juga kayak interogasi si laki, kenapa kamu sangat berpihak kasar pada hantu kun gitu ini ya. Ya kita lah sin komedi itulah ya. Setelah itu opening seperti biasa. Dan setelah opening kita dikasih lihat ke Hanto yang ternyata dia urusan yang dilakukan adalah sedang mencari informasi mengenai keluarga ibunya Soma. Di sini dia mendatangi sebuah rumah teman dan dia bertanya ya kan, apakah ada Inoue Michiru? Apa di sini adalah tempat tinggal Inoue Michiru ya. Terus ini ada perempuan gitu ya kan, terus dia kayak, hah, Michiru, kamu menemukannya? Apa kamu orang yang berurusan dengan ini? Orang bilang gitu kan. Nah, terus si Karakida terus Hunter kayak, oh enggak, aku ini reporter. Nama aku Karakida, aku lagi mencari soal orang hilang ini gitu kan. Nah, terus si ibu-ibu ini, si mbak-mbak ini itu ngasih lihat fotonya. Nah, dia Michirunya itu adalah adik laki-lakinya dia, teman. Jadi dia bukan keluarga Michiru atau keluarga Inoue yang dicari sama si Hanto. Ini adalah orang lain, teman. Nah, kabarnya adiknya itu ngilang pas saat ini kakaknya itu mau mengenalkan pacarnya ya atau calon suaminya, nggak tahu pacar atau calon suami. Di sini soalnya my partner ya. Ya mungkin pacar lah ya, masih pacar ya, bukan calon suami, mungkin masih pacarnya gitu kan. Nah, terus katanya gara-gara dengar itu dia tuh lagi bahagia gitu. Dia nah terus si uh, mbaknya juga menjelaskan bahwa dia itu lagi pergi ke barbershop atau ke tukang potong teman, biar nanti pas dikenalin sama pacar mbaknya dia tuh lebih rapi itulah tampilannya. Terus saya ingin si Hanto ingin coba ke barbershopnya. Nah, tapi tengah jalan dia ketemu sama Rakia. Nah, di sini Rakia itu sedang menginvestigasi soal penjual toko puding yang hilang, teman ya kan. Walaupun mereka mencari orang yang beda, tapi tujuan mereka sama, yaitu ke barbershop. Oke, motor. Lalu habis itu, teman-teman, uh, kita langsung dipindah ke tempatnya Stomach Family, teman. Nah, di sini si Glota itu nanya kenapa si Langu tuh ngebiarin perusahaan Stomach ini diambil oleh si Jardak itu namanya. Terus si Langu bilang kayak karena Jardak itu adalah keluarga tingkat atas lah ya, minimal apa ya keluarga dia kan presiden lah, pokoknya keluarga tingkat atas, terus dia punya hubungan baik sama polisi. Mungkin dengan itu dia bisa mencegah uh, downfall dari Stomach atau bangkrut jika kebangkrutan dari perusahaan mereka. Intinya begitu. Terus di sini dia Chip datang terus kayak Anggo, kenapa kamu di situ? Itu tuh tempatnya Lisel ya kan. Terus mas-masan, cepat kerja gitu kan. Nah di sini langsung bilang, kita tuh nggak kita tuh milih-milih barang-barangnya, jadi nggak bisa langsung jangan menentang perkataanku.
aku tuh vice presiden, aku tuh Fukusato, itu apa, wakil presiden ya, wakil wakil direktur gitu kan. Perintahku itu mutlak katanya gitu kata si Chip ya. Terus si Rango bilang ya udah, ini aku bakal kerja ke lapangan nih, tuan wakil direktur ya ini gitu. Terus di sini si Grota tuh kayak tanya ke Chip, apa sih endgame, apa sih tujuan sebenarnya Chip gitu kan. Kok lu gini banget gitu. Terus si Chip kayak bilang, Grota Nisan tenang, aku gak punya dendam sama kau. Jadi Grota Nisan tenang aja intinya gitu loh. Jadi kita ngelihatnya ini kan kayak di scene ini teman. Kita ngeliat kayak Chip itu kayak dia tuh orang yang nggak ngerti apa-apa soal bisnis terus tiba-tiba jadi presiden ya kan, apa waktu presiden terus kayak nyuruh-nyuruh gak jelas gitu kan. Ya emang kelihatannya seperti itu teman, cuman emang itu kelihatannya emang tujuannya, emang tapi emang tujuannya si siapa, Chip itu tuh bukan bukan ngebuat si perusahaan Stomatsu makin jaya teman, emang bukan itu tujuannya. Jadi kalau dia kelihatan kayak bodoh ya emang bukan itu tujuannya itu bukan buat Stomats perusahaannya jadi naik, ini cuma buat balas dendam ke Lango biar dia tuh biar bisa nyuruh-nyuruh Lango. Itu doang, itu cuma mau nyuruh-nyuruh Lango aja intinya. Iya, sebenarnya kalau dia mau dia itu bisa belajar bisnis terus makin em, ya bisa jadi vice president yang baik gitu, aku yakin kan, aku yakin mungkin bisa. Cuman dia tuh emang tujuannya bukan itu, tujuannya dia tuh ya emang biar si buat nyuruh-nyuruh Lango aja ya. Jadi si Grota nggak disuruh-suruh kan si Lango aja yang disuruh-suruh teman. Nah kita langsung pindah lagi ke Bang Hanto dan juga laki ya teman. Mereka udah sampai di barbershop. Jadi si laki itu ingin masuk melabrak aja ke dalam, tapi si Hanto bilang kayak, jangan, lu tunggu sini, aku dulu ya masuk, ya kita. Si Hanto tuh mau menginvestigasinya tuh apa dia pelan-pelan, gak langsung melabrak. Ya, teman. Jadi gaya 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 mereka tuh beda-beda ya. Kalau Hanto itu kayak investigasi dikit apa pelan-pelan gitu kan. Kalau si laki itu kayak langsung labrak gitu, tabrak aja gitu kan. Beda ini ya. Setelahnya si hantu masuk ya kan dia kayak mau cukur dong. Nah, terus si dia bilang, tuh maaf ini mau tutup ini yang terakhir gitu kan. Tapi si hantu kayak, tuh aku harus hari ini pokoknya gitu. Gak bisa, aku ada urusan nih. Aku besok apa aku tahu lupa besok apa nanti gitu kan. Mau ada urusan bisa nggak sih ini hari ini aja tolong ini dia bilang gitu si hantu. Terus kayak dia bilang oke lah kalau gitu. Terus si hantu kayak mulai investigasinya teman pelan-pelan kayak dia tanya-tanya gitu kan. Oh, ini udah lama ya bukannya? Iya, biasanya tuh orang-orang langganan. Ini baru pertama kali ada orang random yang datang. Dia bilang gitu sih, tukang cukurnya, teman. Terus Yanto bilang gini, oh, aku tahu ini dari Inoue-san ya gitu. Oh, terus dia kayak, oh, Inoue-san? Oh gitu ya, dari si tukang apa? Tukang cukurnya bilang gitu. Terus si Hanto itu kayak bilang, iya, Inoue-san sering kesini kan? Nah, habis itu si tukang cukur bilang, oh iya, sering kok. Habis itu si Hantu juga, oh aku juga dapat rekomendasinya itu kemarin. Nah dia bilang kemarin kayak, hah kemarin? Kayak sempet panik gitu si tukang cukurnya. Nah scene ini teman, scene ini tuh wah ini scene gila banget teman. Ini ya aku ya kalau dari frame per frame gini kayak nggak biasa aja ya. Tapi kalau kalian lihat episodenya ini ini apa scene ini tuh keren banget. Nah, ini kalau bukan serial Kamen Rider ya, kita pasti akan mengira teman dia itu adalah pembunuh berantai yang sudah sering ngebunuh orang yang lagi cukur di tempatnya tuh. Karena dia itu lihat cara dia lihat itunya casinnya nunjukin dari dia yang biasa terus ke kaca baru diliatin dia apa pegang pegang pisaunya sampai diliatin gini, beh itu keren banget teman. Serius itu best. Emang Kazuya kami Horiguchi itu the best teman. Eh, ya semoga nanti debut final formnya bisa sekeren ini ya. Uh, debut final form sih ya semoga bisa sekeren ya. Kazuya Kamiyoshi semoga bisa boleh lah ya buat debut final formnya karena Kazuya Kamiyoshi itu mungkin buat actionnya biasa aja teman untuk director action ya, tapi untuk direction apa ya soal manusia soal hubungan-hubungan gitu itu keren banget dengan si Kazuya Kamiyoshi ini.
Bisa jadi teman. Menurutku ya, kalau emang mau debunya keren itu ya si Kazuya Kikuchi ini bakal ngedirect episode apa ya bilangnya episode prelude apa ya episode setup buat buat ke final formnya. Nah, jadi untuk final form itu baru ya mungkin yang lebih oke di action lah untuk direkturnya. Karena biar actionnya makin mantap juga ya kan untuk final form itu kan. Nah, lalu di sini si Hanto nemu kebetulan HP-nya Michiru-san teman-teman atau Inoue-san yang dia lihat di foto sama-sama ada gelangnya itu kan HP-nya terus casingnya juga sama. Nah di sini tiba-tiba si rakyat tuh langsung nabrak, lama banget sih. Si Hanto itu kayak mau itu teman, soalnya kan lagi ada pelanggan nih, dia takutnya si pelanggannya kenapa-kenapa. Makanya dia tuh kayak nunggu si pelanggannya pergi baru dia hajar gitu. Tapi si laki langsung nabrak, terus si tukang cukurnya kayak, oh, laki ya Amarga, kamu adalah buronan itu. Jangan-jangan kayak dia adalah Granite Hunter. Nah, gitu. Terus dia langsung berubah menjadi Genutnya dan langsung lari teman. Nah di sini sebelum itu si Hanto sempat nyuruh lari si pelanggan yang lagi cukur tadi teman. Dia adalah si Mantis. Aku nggak tahu namanya apa teman, tapi ya jelas dia itu belalang sembah lah dia. Dan desainnya itu mirip-mirip Seijin di Ultraman teman daripada apa master-master Kamen Rider, tapi keren sih. Nah di sini si Hanto sama Lakia kan mau berubah gitu kan, tapi si Hanto itu kayak berdiri di depannya Hanto, terus habis itu dia mereka tuh bertengkar dulu makanya mereka kena serangannya teman. Terus di sini ya scene komedi lah ya. Ya tau lah komedi di mana tangannya jadi satu gitu. Terus di sini tuh kayak komedinya tuh si Hanto kena bokongnya kena kaktus terus si Rakia itu tiban semen aja. Gak tau yang tepung pas main tuh semen sih teman sih. Soalnya kan ini tempat kayak di tempat pembangunan gitu kan, gak mungkin tepung dong. Semen lah ya ceritanya. Di saat Hanto sama Rakia lagi jadi satu Soma lagi apa ya benar belanja jajan teman-teman. Sini dia bertemu lagi sama bapak-bapak penjaga tokonya teman. Nah jadi teman di gado-gado soal preview kemarin akan aku bilang si bapak-bapak ini aku lupa di ngobrolin apa di gado-gado ya akan aku bilang si bapak ini itu menurutku adalah si Grandut untuk episode kali ini gitu. Karena reaksinya tuh menurutku lebih kayak kalau dia tuh takut ketahuan kalau dia tuh pernah ngebikin orang hilang gitu kan. Cuman karena teori kalau dia tuh Grandut kali ini tuh udah menghilang karena Grandutnya adalah tukang cukur. Jadi aku pikir kalau jadi teori yang ada saat ini dan teorinya makin kuat bahwa dia adalah yaitu keluarga ibunya Soma, entah adik, entah kakak, ya entah bapak, entah ibu. Bapak nggak mungkin kan ibunya Soma diculik 20 tahun lalu kan. Ya paling masuk akal sih antara kakak atau adik teman. Ya, suami sih aku nggak yakin Inoue aku nggak yakin Toei akan menuju ke NTR staff gitu kan, apalagi yang nulis ini bukan Toshiki Inoue temen, jadi aku gak bakal yakin kalau dia itu suaminya. Ya paling paling benar itu antara eh, kakak atau adik. Nah ada satu lagi teman aku baru kepikiran itu bisa jadi anak pertamanya si Michiru. Jadi dia itu typically apa basically ya kakaknya Soma. Kakaknya Soma. Nah jadi ada tiga teman sekarang antara adik ibunya Soma, kakak ibunya Soma atau anaknya. Nah berarti antara itu teman, antara tiga itu. Kalau suaminya sih aku nggak yakin ya, karena kalau suaminya itu terlalu NTR banget teman, dan aku nggak yakin kalau penulisnya bukan Inoue aku nggak yakin Toei mau masukin NTR NTRan. Jadi kemungkinan besar antara itu, antara tiga ya, walaupun kalau anak sih hitungannya agak NTR juga sih teman, karena dia punya suami itu kan juga ya. Ya pokoknya yang paling gede tiga lah teman, anaknya, kakaknya atau ibunya atau ibunya atau adiknya teman. Jadi itu yang paling tinggi, tapi chance paling tingginya itu kalau anaknya sih menurutku karena juga hitungannya agak NTR, jadi chance-nya ini ya lebih kecil lah. Jadi yang paling gede itu dua, kakak atau adik itu paling gede namanya. Di sini dia ngasih jajanan-jajanan karamel gitu. Sebelumnya dia tanya soal pencuri yang dijadi Soma kemarin, ya Soma bilang oh iya udah diurusin kok, terus dia ngasih kayak oh ini cobalah nih jajan baru nih karamel, dikasih permen karamel, dikasih open label eclairs permen karamel.
Jadi Soma senang terus dia ngeluarin Gochizo gitu kan, tiba-tiba ngeliat Gochizo gitu kan. Terus kayak kan dia sembunyi-sembunyi kan ngeliat Gochizo-nya, terus si bapak-bapaknya bilang, "Loh, kamu kenapa nggak enak ya?" Terus si Soma bilang, "Oh enggak tuh enak kok," gitu. Nah, terus habis itu si Rizal teman, kita dibawa ke Rizal. Kalau sedang beli, benar beli barang-barang antik. Dia bilang, wah, aku mau ini, kawaii, ini lucu, ah kawaii nih. Aku mau ini, gitu kan. Terus aku ambil semuanya ya. Ya, totalnya 20 barang ya. Terus habis itu kayak, Nona, bayarnya gimana? Hah? Lu bilang apa? Bayar? Aku? Kenapa harus bayar? Ya, gitu. Ya si Rizal kan dia anak presiden lah ya di dunia granut. Terus dia kan juga nggak tahu kalau di dunia manusia itu dia nggak punya duit di dunia manusia teman. Jadi dia nggak bisa beli. Terus dia juga nggak tahu, mungkin dia merasa dia itu wah aku anak presiden. Dia nggak tahu kalau di dunia manusia itu beda sama di dunia granut ini gitu. Terus di sini dia ngusul butler buat ngehabisin apa ngasih pelajaran si penjaga tokonya teman. Di sini kita ketika si scene komedi, Sachika yang mencoba untuk apa menghancurkan si Mukus yang ngegabungin tangannya laki sama Hanto teman. Mulai dari palu sama gergaji mesin terus bom. Nah, di sini juga si Bang Hanto dikasih apa pukulan fakta teman, ditimpa fakta, ditimpul fakta soal kebodohannya di masa lalu teman, soal dia yang langsung mukul Soma waktu dia tahu Soma itu Storm apa keluarga Stormage, terus soal dia yang eh, bisa gampang ditipu juga, dia yang nggak tahu apa namanya labnya labnya Bitter Gabu walaupun dia sering ke labnya Suga gitu kan. Terus dia juga yang lama banget nyadarnya kalau Bitter Gabu itu bukan Soma, soalnya posisinya jelas-jelas beda, ditimpa fakta sama si Lagian. Terus waktu mereka bertengkar dia udah dua Kochizo kan si Satsuka bilang, aduh aku gak ada Soma nih, gak ada Umasho, aku gak tahu ini dibilang apa ya kan. Terus si Hanto kayak tiba-tiba, mereka mau masuk ke sini kan. Iya gitu kan, apa Valen Busternya terus kayak marah gitu Gojizo-nya. Habis itu si Fram kayak, oh nemu jalannya ketemu ya. Oh iya, langsung senang gitu kan. Habis itu si rakyat nyuruh buat si Gojizo nuntun mereka ya kan. Habis itu si Sachika nelpon Soma ya kan. Si Soma bilang, ah Hanto sama rakyat jadi satu. Aku nggak mengerti sih, tapi oke lah, aku ke sana. Nah, tapi sebelum ke sana tiba-tiba dia mendengar teriakan si penjaga tokonya tadi, teman. Nah, sini kayak si Grandnya itu sembunyi di sebuah kuil, teman. Terus dia ngeliat ibu hamil. Nah, ibu hamil lagi seneng kan, soalnya lihat kandungannya gitu. Mau jadi human press, teman. Tapi untung saja Lakia dan juga Hanto datang tepat waktu, teman. Mereka akhirnya berubah. Di scene lucu lah ya, dimana si Hanto tenggelam, semua berubah. Tenggelam di cairan pudingnya. Nah, di sini eh Soma melawan Butler, teman. Nah, sini pertarungannya ya pokoknya gitulah, lucu-lucuan lah pertarungannya, teman. Kayak mereka tuh yang nggak bisa kerja sama itulah pertarungannya. Nah, tiba-tiba malah itu di terus cara ngajarin mukusnya itu ternyata harus jadi serangannya sih Granutnya sendiri, teman. Nah, terus ya terjadi pertarungan nggak penting lah ya. Tapi pas habis di finishing ternyata kabur teman-teman si Granutnya, dia ganti kulit. Nah, terus di sini si Rakia ngelihat bekas serangannya si Granit itu di pohon, terus dia ingat sama bekas serangannya di punggung adiknya teman-teman. Jadi apakah benar Granit Mantis itu adalah pelaku pembunuh untuk si Komel, teman-teman? Kalau benar sih aku agak ya, masa sih pembunuh Komel itu dibuat seorang kocok, teman-teman. Kira tuh pembunuhnya Komel itu nanti tuh bakal muncul agak nanti, teman-teman. Terus nanti Rakyat itu ngalahinnya pakai final formnya yang udah dikasih lihat sketchnya. Aku kira tuh bakal gitu untuk seriganya laki ya teman. Tapi kelihatannya dari previewnya teman, kalau kalian lihat previewnya katanya emang bener sih Granit Mantis itu yang bakal bunuh
si Komel. Cuman kita nggak tahu, kita tunggu minggu depan teman-teman. Siapa tahu bukan, siapa tahu beda ya kan. Si Soma betul sama Butler, Butlernya berhasil menghancurkan armornya Soma, armor guminya Soma. Tapi sebelum pertarungan selesai, si Rizal datang nyuruh berhenti teman-teman. Terus dia bilang kalau Butler itu adalah Kenzoku milik papanya, alias si Bokajardab teman-teman. Terus dia meminta Akagabu alias Soma untuk menemaninya jalan-jalan teman. Oke, itu ya untuk ngobrolin Kamen Gabu episode 31 teman. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah teman ya. Walaupun episode ini bukan ditulis oleh Junko Komura, alias ditulis oleh Hiroki Uchida teman. Tapi dan tanpa supervisi ya, tanpa supervisi teman. Kan biasanya sebelum-sebelumnya itu kalau kita di supervisi Bujunko kalau penulis lain yang nulis. Correct me if I'm wrong kalau ada sebelumnya itu ada yang tanpa supervisi juga, tapi seingatku sebelum-sebelumnya itu dengan supervisinya Bujunko. Uh, Seingatku teman, tapi nggak tahu sih, aku juga nggak terlalu ngikutin soal gitu-gituan teman. Aku baru ngikutin gitu-gituan tuh ya baru-baru ini. Jadi kayak ya udah, terusnya ini ya kan nggak biasanya nggak sampai oh pakai supervisi Bu Junko nih nggak sekarang nggak dulu tuh nggak sampai segitunya. Nah sekarang ya gitu walaupun ini tanpa supervisi Bu Junko tapi top teman-teman episode-nya masih cukup menarik walaupun terasa kayak aneh gitu kan. Bukan Bu Junko yang nulis tapi menurutku masih oke teman-teman. Terima kasih dan juga top juga untuk Pak Kazuya Komeruchi bisa ngedirect episode lucu ini dengan beberapa hal yang nggak lucu teman kayak apa shot waktu Lakia melihat potongan kayu terus kayak curut gitu kan pas komel itu keren terus waktu uh, tukang cukur rambut itu juga keren teman Kazuya Kameruchi keren emang teman. Nah untuk previewnya aku nggak tahu teman akan ada gaduh-gaduhnya apa enggak untuk minggu ini teman karena minggu ini jadwalnya banyak banget aku harus juga ngobrolin juga reaction untuk recap round pertama Gozuger dan juga teaser untuk round kedua teman. Karena ada videonya aku udah ada tinggal aku reaction teman untuk itu adalah untuk gado-gado minggu ini. Jadi gado-gado minggu ini harusnya kalau ada waktu akan ada dua sekali lagi kalau ada waktu ya teman ya. Itu preview sama teasernya Gozuger teman. Tapi kalau gak ada waktu mohon maaf aku akan fokus ke teasernya Gozuger teman karena itu ya gimana ya mau gimana lagi teman. Menurutku itu penting sih daripada cuma bahas review teman. Nah segitu dulu dari aku untuk ngobrolin kami bergabung teman. Aku usahain teman bakal ada teman karena menurut sekali lagi aku bilang padat banget video minggu ini teman. Loser Ranger episode 2 aja belum reaction terus teaser teaser round 2 sama recap round pertama gue jujur juga belum. Intinya untuk preview mungkin enggak. Aku gak bisa janji review ada teman, cuman aku usahakan ada. Aku pokoknya akan aku cari gimana caranya. Kalau ada waktu sekali lagi, tapi ya setidaknya kalau nggak ada waktu, aku akan lebih prioritasin ke Go Jujur Round 2 dulu teman-ya. Jadi untuk review mungkin nggak ada dulu. Jadi aku gak akan janji ada, tapi akan usahain ada teman untuk preview ya seperti biasanya. Nah, sekian dulu dari aku untuk ngobrolin kabar gabut episode 31 teman. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah ya teman ya. Dan jangan lupa teman untuk jaga kesehatan dan juga mandi. Kok mandi sih dan juga makan yang sehat teman-teman dan juga jangan lupa untuk minum setiap hari teman ya. Minum air putih maksudnya. 8 gelas ya kalau nggak salah. Berapa sih? Yang 8 gelas kan ya? Atau 1 liter? Aku lupa teman lah. Pokoknya 1 liter kebanyakan gak sih? Aku lupa teman pokoknya tau lah 8 gelas sih 8 gelas ya. Pokoknya jangan lupa untuk makannya saya dan juga minum air putih. Bye bye.